Ibu, Ya. maaf mengganggu waktunya di sela-sela kesibukannya Ibu. Saya mohon waktu sedikit dari Ibu untuk menanyakan beberapa pertanyaan dalam rangka hari ulang tahun Kartini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Lengo, asal instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Saya Dr. Maya Manubulu, spesialis anak. Spesialis anak, oke. Ibu dokter, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu dokter berprofesi sebagai dokter anak? Dokter anak itu dari tahun 2010, jadi sudah Dari 12 tahun ya. Sudah 12 tahun. Ini kan dalam rangka hari ulang tahun Kartini. Saya kepingin mencari tahu makna hari Kartini untuk Ibu dokter sendiri seperti apa? Kalau Kartini itu merupakan salah satu wanita yang menginspirasi saya, Ya. bahwa kita harus bisa mengejar cita-cita sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Tapi tidak tetap dengan semangat, tapi tetap menjaga juga budaya luhur nenek-nenek kita. Kan Kartini itu dia tetap belajar, dia bisa bahasa Belanda, dia bisa bergaul dengan orang Belanda, tetapi dia tetap menjaga. Dari Ibu sendiri ya, apa pesan Ibu untuk generasi muda sebagai penerus Kartini itu seperti apa? Khususnya para putri. Biasanya mereka itu kalau kita kasih ini, jangan lupa bahwa harus tetap jangan berhenti berjuang, Iya. terus semangat, kemudian tetap menjaga budi pekerti. Jadi iya. dokter yang baik itu bukan hanya pintar, tapi attitude-nya paling bagus. Oh yes. Pendidikan yang baik itu bukan untuk sekedar nilai ya Ibu, seperti Ibu sampaikan bahwa ada budi pekertinya plus di situ harus ada budi pekerti. Oke. Jadi pesan Ibu tadi adalah tetap semangat, tetap penuh perjuangannya. Seperti itu tadi. Dan jangan berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar bukan hanya di pendidikan, tapi di mana saja kita harus tetap belajar dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku di Indonesia dan adat kebiasaan di sekitar kita. Dan tetap rendah hati. Siap. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami tetap berharap bahwa Ibu tetap menjadi wanita tangguh untuk Indonesia, khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon diri, saya pamit. Terima kasih. Ya. Selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita tangguh Indonesia. Siang Ibu. Selamat siang, apa kabar? Bapak Ibu, bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar untuk menanyakan beberapa pertanyaan mungkin pribadi, profesi dan juga makna hari Kartini untuk Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indri Lengo, asal instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bisa dikenalkan nama Ibu siapa dan jabatan Ibu sekarang? Ya. Baik, selamat siang. Saya dibaptis dengan nama Bernadetta Mariani Mustoko, seorang putri Timur dari matahari terbit di Boki. Saya memiliki nama kesayangan, Erni Mustoko. Saya saat ini berkarya atau berada atau dipercayakan oleh pimpinan daerah sebagai asisten pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibu bisa menceritakan sedikit perjalanan karir Ibu? Tahun 1993 saya diberkati Tuhan dengan mendapat posisi atau mendapat berkat Tuhan, yakni sebagai aparatur sipil negara di Balai Dikmas. Kemudian pada tahun 2 tahun setelah itu saya meminta izin pimpinan, saya ingin jadi tenaga fungsional dan saya memimpin 2 tahun. Setahun saya menjadi pamong pelajar, setelah itu saya menjadi koordinator pamong
koordinator utama untuk NTT, kepala seksi advokasi pada Badan Narkotika Nasional. Nah, dari situlah saya berada. Kemudian saya menulis juga satu tulisan di koran, judulnya Hidup Indah Tanpa Narkoba. Seperti itu. Itulah perjalanan saya. Kemudian saya menjadi kabit pencegahan di sana. Kemudian saya pindah lagi ke Badan Diklat. Badan Diklat menjadi kabit teknis fungsional. Disitulah bagaimana merancang model-model diklat bagi ASN. Nah, setelah itu saya bisa katakan begini pada waktu itu, siapakah aku ini Tuhan? Karena saya tidak menyangka pada waktu tahun 2013, tepatnya itu tanggal 31 Desember, saya menjadi kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi. Saya melihat bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini arahnya adalah bagaimana supaya perempuan itu diberikan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Namun karena masih badan, skopnya tentu kecil, saya bersama tim saya, tentu tim yang berada di pemberdayaan perempuan, kami bermitra dengan segala lembaga. Akhirnya pada tahun ketiga kami menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT. Jadi di satu sisi saya merasa berbangga juga bahwa ini kepercayaan Tuhan mengutus saya untuk bisa berbagi, untuk dapat memberi perhatian kepada mereka secara khusus bagi perempuan dan anak, apalagi mereka terus selalu menjadi korban kekerasan, korban perdagangan, korban pelecehan, korban perlakuan salah dan berbagai macam hal, juga salah asuh. Pada tahun keberapa itu saya menjadi PLT asisten 2. Nah, itu pekerjaan yang berbau perekonomian dan sangat in dengan kehidupan saya karena saya orang teknisnya. Kemudian saya menjadi juga PLT asisten 1. Setelah saya berada di situ, tiba-tiba menggerakkan Tuhan melalui 3 pimpinan kami, saya menjadi definitif di asisten pemerintahan dan Kesra. Dan saya betapa bahagianya merasakan demikian karena selain saya belajar banyak hal baru, saya juga merasa berguna bagi banyak orang. Karena disinilah bagaimana penyelenggaraan pemerintah itu dapat saya jalankan. Juga bagaimana mensejahterakan banyak orang-orang yang berlindung di bawah koordinasi saya. Dan ini adalah sesuatu yang indah bagi saya. Dalam permenungan saya mesti berguna karena dalam kehidupan saya, apapun sejak saya memahami tentang kehidupan, saya harus berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pekerjaan apa saja yang saya geluti, di mana saja saya berada, saya bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati saya sehat sampai hari ini, dan saya boleh bekerja. Terima kasih. Ini dalam rangka Hari Kartini. Apa makna Hari Kartini untuk Ibu Herni? Ya, Hari Kartini ini adalah hari kebangkitan bagi perempuan. Karena perjuangan Kartini, atau orang bisa kenal dengan emansipasi, habis kelam terbitlah terang. Karena perjuangan Kartini lah perempuan-perempuan diberikan kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan, untuk dapat berkarya. Karena itu perempuan dapat menempatkan dirinya dengan baik. Pertama, dan jadi diri sendiri, harus bisa jadi diri sendiri. Yang kedua, harus menjadi, kalau sudah berkeluarga, menjadi istri yang baik, ibu yang baik, teman yang baik, saudara yang baik. Kemudian menjadi aparatur yang baik, abdi masyarakat yang baik, juga umat yang baik. Yang baik dalam hal ini adalah berpikir positif, melakukan hal-hal positif, dan lakukanlah untuk dapat dilihat dan dicontohi. Karena kalau kita bicara tanpa berbuat, sama dengan bohong. Tapi marilah satukan pikiran, satukan hati, dan satukan langkah untuk menunjukkan bahwa saya perempuan, agen pembawa pembaruan bagi semua orang, dan menghimbau kepada semua perempuan supaya terus belajar dan berkarya, gunakan kesempatan yang ada untuk bersama
perempuan yang lain dan para laki-laki untuk mengisi pembangunan, karena akan menjadi ketimpangan kalau pembangunan hanya diisi oleh laki-laki. Akan menjadi serasi seperti bumi sebuah harmoni jika diisi bersama oleh perempuan dan laki-laki. Bersama kita bisa. Terima kasih banyak Ibu Erni atas waktu dan kesempatan, luar biasa. Ternyata punya banyak cerita di sini. Mohon pamit apabila ada salah kata. Semoga kita bisa bertemu lagi pada next wawancara. Terima kasih Ibu, selamat sukses. Ya. Tuhan memberkati ya, selamat Hari Kartini. Halo, selamat pagi adik. Lagi sibuk? Boleh saya minta waktu sebentar? Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indri Leno, asal instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mau minta waktu sedikit dari adik dalam rangka HUT Kartini, mungkin bisa memberikan sedikit pendapat. Tapi sebelumnya, bolehkah adik memperkenalkan nama adik siapa? Nama saya Degi Adriana Upu dari SMK 4 jurusan tekstil. Panggilannya? Degi. Degi. Ya, Adik Degi dari SMK 4 jurusan tekstil. Oke. Baik. Kalau gitu ini kelas berapa sekarang? kelas 2. Kelas 2. Kesini tujuannya magang atau PKL? Magang ya? Oke. Belajar, kenapa suka belajar menenun? Untuk melestarikan budaya di NTT yang memang sudah punah, karena anak-anak muda di NTT tidak terlalu Antusias. Ya, mereka lebih ke daerah keberatan daripada. Oh iya, adik, ini kan dalam rangka Hari Kartini. Terus ibu mau tanya, apa makna Hari Kartini untuk adik? Sebagai generasi muda kan, penerus Kartini muda, apa makna Hari Kartini? Jangan mudah patah semangat, jangan pernah dengar perkataan orang tentang kita terus maju, karena Ibu Kartini telah memperjuangkan perempuan-perempuan Indonesia untuk menjadi perempuan-perempuan yang prestasi yang lebih. Hai, luar biasa. Intinya berarti kita harus bisa menjadi diri kita sendiri ya, dan mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri, dan kita meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kartini, dengan salah satunya seperti ini ya, menjadi perempuan maju dan perempuan maju. Oke, luar biasa adik, selamat meneruskan pekerjaannya. Mungkin bisa dibagikan atau bisa mengajak teman-teman yang lain agar bisa lebih sama-sama mempunyai kehobian yang sama untuk melestarikan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur. Terima kasih adik, waktunya. Permisi. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Siang. Maaf mengganggu waktu Ibu di siang hari ini. Tapi sebelum saya mewawancara Ibu sedikit tentang profesi Ibu dan juga beberapa pertanyaan terkait dalam rangka memperingati Hari Kartini, perkenalkan, nama saya Indri Leno, asal instansi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh saya tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Kalau nama saya Esther Abola. Ibu Esther Abola. Ibu asal dari Alor. Dari Alor ya? Ya. Sejak kapan Ibu melakukan usaha ini, memulai usaha ini? Saya mulai usaha ini dari tahun 2014. 2014 sampai sekarang ya? Iya. Ya. Sudah seperti ini atau masih dalam tahap ukurannya lebih kecil? Dulu awal saya mengawalinya itu pun karena tuntutannya.
Karena waktu itu kebetulan dua anak saya tamat SMA-nya sama-sama. Iya. Jadi karena suami saya PNS, Iya. akhirnya bapak bilang ya pasti tidak mungkin sendiri. Jadi saya dikasih untuk berusaha, tapi syaratnya harus di Rumah. rumah. Jadi Akhirnya saya awalnya mendatangkan keluarga dari kampung untuk bantu. Awalnya di teras depan rumah. iya. Nah, galeri yang lama itu ada yang sekarang lagi tutup. Oh iya. Kemudian terus berjalan beberapa bulan, saya buka itu tepatnya bulan Maret. Bulan Juli itu ada yang namanya program Wastra Nusantara Iya. di BI. Akhirnya saya ikut dan saya terpilih. Iya. Untuk mendapatkan bantuan. Ya, akhirnya saya 2015 saya dapat bantuan rumah tenun dan plang yang di depan. Oh, Hanya 2015. sejak saat itu saya memakai nama Kampung Tenun Alor. Terus berapa banyak Ibu, kalau boleh tahu berapa banyak pekerja atau karyawan yang membantu Ibu di tenun ikat ini? Mungkin saya cerita dulu, kalau saya ini bukan penenun. Oh, bukan penenun. Iya. Mungkin saya sejak SMP itu Iya. sudah suka tenun. Iya. Akhirnya saya koleksi. Dan terakhir saya menikah dengan bapak yang keluarga besarnya penenun. Oh iya. Dari situ saya belajar tenun. Bapak dari mana? Dari Ternate, Alor. Oh, Ternate. Ambon. Alor. Alor Ternate. Iya, ada pulau kecil di Oh. Alor yang namanya Ternate. Nah, dari situ saya belajar tentang bagaimana, karena saya hobi, saya Iya. belajar. Jadi ketika bapak memberi saya kesempatan untuk berusaha, Iya. awalnya saya belum berani untuk tenun. Iya. Saya buka sembako, jualan sembako, iya. tapi mungkin karena tidak hobi atau bagaimana, Tidak akhirnya ada ketertarikan di situ ya. tidak bisa. Akhirnya saya bilang, bapak, kenapa tidak saya berusaha tenun, coba. Karena kebetulan waktu itu ada gereja di kampung yang Iya. mau peresmian dan saya dipercaya mendesain horden sama Motifnya. meja altarnya, Oh, dan iya. ternyata semua kagum. Hanya saya mulai percaya diri waktu itu. Akhirnya saya juga melihat bahwa tenun ini juga sudah tahun 2014 sudah semakin kenal. Iya, semakin Tapi kenal. saya lihat juga yang menenun tuh mungkin sudah seumuran saya, bahkan lebih. Iya. Hanya saya berpikir kenapa tidak. Iya. Hanya setelah itu saya panggil, ada 2 ipar dari kampung yang membantu saya di teras. Setelah itu saya mengajukan proposal ke BI. Iya. Hanya untuk seterusnya saya melatih ibu-ibu sekitar sini. Iya. Setelah mereka bisa, dan ibu-ibu yang saya latih itu memang benar-benar bukan penenun. Hanya yang bisa mereka bekerja dengan saya sampai saat ini. Oh iya. Berarti bukan basicnya penenun, Bukan, termasuk ibu iya, juga hanya hobi bukan saja. hanya hobi. Iya. Jadi menjalankan hobi itu ya. Karena memang betul-betul kedua anak kami tamatnya bersamaan, terus yang satu itu memilih sekolah yang agak mahal. Jadi akhirnya suami saya bilang tidak mampu kalau sendiri. Dari ketiga anak ibu nih, adakah yang ingin meneruskan usaha ibunya? Kalau saya lihat yang mungkin yang bungsu yang bisa. Oh, yang hari-hari bersama ibu Iya, sekarang? karena kebetulan dia juga ketika lahir itu saya mulai usaha ini, dia masih kecil, jadi dia sudah melihat saya. Dari dia bisa Prosesnya. proses, semua proses tenun dia bisa. Oh, bisa. Iya, sekarang dia baru SMP kelas 3. Tadi saya ada lihat di sana di rumah tenun sana ada pekerja ibu. Itu berapa orang jumlah pekerja karyawan ibu? Kalau yang sekarang ini karena COVID, jadi ada 2 yang masuk, yang Iya. lainnya tenun di rumah. Tenun di rumah, Iya. hasilnya bawa ke sini, Iya, dijualkan iya, ke sini. pokoknya mereka tenun di rumah dengan SOP yang saya buat. Oh, iya. Terus- Ada SOP-nya ya di Iya, sini. terus tahun 2018 Iya. saya diangkat jadi dosen luar biasa di Undana, Oh, di prodi tenun ikat. di produk tenun ikat tekstil. Iya, tidak? yang ada Tenun di sini ikat saja. ada beberapa mahasiswa mungkin sudah pulang. Oh, Mereka belajar di sini. oh iya. Oh.
berarti motivasi ibu melakukan usaha ini pertama tadi karena tergerak perekonomian ya? Iya, pertama. Penghasilan karena anak ya, harus mendukung. Iya, itu awalnya mendukung itu. pendidikan anak. Yang kedua itu saya lihat ya seperti yang tadi saya bilang bahwa saya lihat tenun kita ini sudah semakin dikenal, tapi kok kenapa banyak yang semakin sedikit yang buat gitu. Bahkan yang buat itu umurnya sudah lanjut. Sudah tua ya, berarti tidak ada generasi. Berarti motivasinya ibu juga mencari generasi penerus ya? Iya, betul. Generasi penerus daripada penenun sendiri. Makna Hari Kartini? Oh, makna Hari Kartini. Kalau saya, Kartini itu betul-betul dia perempuan yang luar biasa. Karena di masanya seperti itu dia mampu untuk merombak tata hidup. Dia mampu menjadi perempuan yang sebagai pemikirannya, pikirannya walaupun itu sebagai bentuk tulisan, tapi itu merupakan pikiran yang tidak semua perempuan punya. Jadi kalau saya juga di dalam hal kehidupan sehari-hari, ketika saya dipercaya bisa bantu suami, anak-anak saya kan yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Saya selalu memberi mereka kesempatan seluas mungkin untuk bersekolah atau berkarya kreatif, berinovasi. Oke. Terus apa pesan ibu untuk generasi muda, khususnya untuk tenun? Iya, tenun khusus untuk anak-anak ibu dan juga anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Kalau saya khusus untuk tenun, saya punya satu slogan bahwa dengan tenun ini merupakan warisan budaya. Dengan membeli atau dengan kita menggunakannya, kita sudah ikut melestarikan budaya. Kalau untuk anak-anak saya akan berusaha semampu mungkin mereka mau melanjutkan pendidikan kemanapun, tanpa membatasi gender. Berarti sama ya, di antara anak laki-laki dan perempuan ibu. Untuk anak-anak di Nusa Tenggara Timur ibu, karena kita melihat kan sekarang anak-anak minatnya untuk menenun sudah sangat sedikit kan ibu. Apa pesan untuk mereka ya? Kalau saya untuk khusus tenun untuk anak-anak Nusa Tenggara Timur, saya pikir tenun itu sebenarnya bagi saya itu karya seni. Jadi image tenun selama ini bahwa orang menenun itu tidak bersekolah, tetapi mari kita lihat bahwa tenunan-tenunan yang dihasilkan orang-orang yang tidak bersekolah itu sungguh luar biasa. Dan mungkin untuk mencontohnya kita tidak bisa mencontoh secara utuh. Itu karena dari dalamnya. Karena itu satu karya karya seni yang luar biasa. Oke, satu lagi ibu, apa bisa memberikan kata-kata motivasi untuk perempuan-perempuan tangguh atau yang belum tangguh? Kalau saya hidup ini jangan kita bergantung. Kita masih punya kesempatan, kita bisa pakai, kita punya kesempatan untuk membantu keluarga dan suami. Karena tanggung jawab pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak bukan cuma suami, tapi kita ibu pun turut. Jangan pernah menyerah ya. Turut mengambil bagian dalam usaha pendidikan anak dan juga rumah tangga itu ya. Seperti salah satu kutipan dalam buku Kartini, seperti yang tadi Mama sampaikan bahwa jangan pernah menyerah tadi. Dia juga menuliskan bahwa ada kutipan yang mengatakan bahwa jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi akan menang. Saya bisa menangkap dari yang Mama Esther katakan tadi. Mungkin bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya begitu bangga, puas, bahkan puji Tuhan karena dengan usaha tenun ini anak saya tuh bisa jadi dokter yang pertama, dan yang kedua ini mungkin sebentar lagi bisa jadi dokter. Jadi saya bilang jangan malu untuk tenun, karena tenun itu peluang yang luar biasa.
Saya juga bangga Mama mendengar kisah inspiratif dari Mama. Betul. Bahwa Mama awalnya dulu hanya ibu rumah tangga biasa, Rumah tangga biasa. mau tidak mau harus bisa. Karena cita-cita anak. Iya, tapi karena passionnya Mama ada dari SMP, sukanya tenun, jadi dikembangkan terus Betul. akhirnya jadi usaha kayak gini. Iya. Bisa menyekolahkan anak iya. sampai dokter ya, seorang Yang dokter. dia sekarang dokter di rumah sakit Gabriel Manek atau Atambua. Dan yang perempuan yang kedua itu sekarang lagi sekolah dokter di UGM. Dokter. Dokter. Wow, luar biasa. Jadi memang kalau bilang bangga luar biasa, saya sangat bangga, saya sangat mensyukuri. Iya, luar biasa Ibu Berkat. Oke, baik Ibu Esther, terima kasih atas sedikit cerita singkatnya. Iya, Semoga sama-sama. bisa memberikan inspiratif untuk perempuan-perempuan luar yang mendengarkan kisah dari Ibu Esther. Mungkin ada yang sedikit tergerak hatinya, atau mungkin saya yakin Ibu Esther bisa memberikan vibrasi positif untuk orang-orang sekitar. Jadi mereka bisa melihat kalau Ibu Esther bisa, kenapa kami tidak bisa. Terima kasih. Baik Mama, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Saya mohon pamit Mama. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih. Selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita tangguh di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur.